Assalamualaikum saudaraku di seluruh Nusantara, semoga dalam keadaan sehat dan berlimpah rizki dan kelancaran hidup. Amin. Berikutnya kita akan lanjut untuk mengulas sejarah Nusantara di mana kali ini Mimin akan mengulas sejarah singkat Sumatera Barat. Sebelumnya subscribe, like, and comment dan share keseluruhan alam sosial media. Bismillah kita mulai. Sejarah Sumatera Barat bermula dari adanya masyarakat pribumi dan kerajaan-kerajaan, seperti Kerajaan Pagaruyung, yang kemudian berkembang dengan masuknya Islam dan pengaruh luar seperti Majapahit dan Belanda. Provinsi ini memiliki nama asli, Sumatera Barat, yang diberikan oleh pemerintah Hindia Belanda, dan mengalami berbagai perubahan administrasi sebelum akhirnya menjadi bagian dari negara Republik Indonesia setelah kemerdekaan. Masa awal dan Kerajaan Minangkabau. Masyarakat awal, penduduk asli Minangkabau diperkirakan berasal dari daerah 50 Koto, dan sejarah mereka terkait dengan peristiwa legenda Menang Kerbau melawan Majapahit yang kemudian melahirkan nama Minangkabau. Kerajaan Pagaruyung adalah sebuah kerajaan Islam besar di Minangkabau, Sumatera Barat, yang berdiri pada abad ke-14 sebagai kerajaan Hindu-Buddha yang didirikan oleh Aditya Warman, sebelum berubah menjadi Kesultanan Islam pada abad ke-17. Kerajaan ini runtuh pada masa Perang Padri, tahun 1803 sampai tahun 1838, dan kini Pagaruyung dikenang sebagai simbol identitas dan kearifan lokal Minangkabau, yang diabadikan dalam arsitektur Istana Basa Pagaruyung. Sebelum lanjut biar Mimin tambah semangat, bantu subscribe untuk yang belum subscribe, like, komen dan share video ini. Mari kita lanjut. Kerajaan Dharmasraya adalah kerajaan bercorak Buddha di Sumatera yang muncul sekitar abad ke-11 Masehi setelah melemahnya Sriwijaya, berpusat di sekitar Sungai Batanghari. Kerajaan ini juga dikenal sebagai Kerajaan Melayu dan pernah memiliki wilayah kekuasaan yang luas, termasuk ke Semenanjung Malaya dan wilayah Jawa, serta menjalin hubungan dengan Kerajaan Singasari. Peninggalan pentingnya adalah Prasasti Padang Roko dan Kompleks Candi Padang Roko di Sumatera Barat. Lalu Kerajaan Kesultanan Indrapura. Kesultanan Indrapura adalah sebuah kerajaan Islam yang pernah berkuasa di pesisir barat Sumatera, terutama di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, dari sekitar abad ke-16 hingga akhirnya runtuh pada akhir abad ke-18 akibat pengaruh Belanda. Kerajaan ini merupakan pusat perdagangan penting dengan komoditas unggulan seperti lada dan emas, yang jangkauan pengaruhnya meluas hingga ke Banten di Pulau Jawa. Lanjut Kerajaan Alam Jamal, di tengah perbukitan dan keindahan alam Alahan Panjang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, tersembunyi jejak kejayaan sebuah kerajaan yang menjadi bagian penting dari sejarah Minangkabau. Kerajaan Alam Jamal, yang dipimpin oleh Rajo Nan Sati, adalah salah satu kerajaan yang memadukan tradisi adat, budaya, dan agama Islam di Nusantara pada abad ke-14 hingga abad ke-16 Masehi. Sejarah dan lokasi Kerajaan Alam Jamal. Kerajaan Alam Jamal berpusat di Alahan Panjang, sebuah daerah strategis yang subur. Sebagian sejarawan menduga bahwa kerajaan ini merupakan perluasan wilayah dari Kerajaan Pagaruyung yang lebih besar. Pusat pemerintahan kerajaan ini berada di Istana Rajo Nan Sati, yang kini hanya meninggalkan reruntuhan sebagai saksi bisu masa lalu. Baiklah kita lanjut kembali sejarah Nusantara dengan sedikit mengupas sejarah singkat Sumatera Barat. Perjuangan kemerdekaan Sumatera Barat meliputi Perang Padri yang melawan penjajahan awal, gerakan intelektual dan politik kaum muda, hingga peristiwa pada masa pendudukan Jepang dan revolusi fisik setelah proklamasi kemerdekaan. Tokoh-tokoh seperti Tuanku Imam Bonjol, Muhammad Hatta, Haji Agus Salim, Tan Malaka, dan Sultan Syahrir memainkan peran sentral dalam berbagai bentuk perjuangan, baik melalui perlawanan fisik, diplomasi, maupun pemikiran yang menginspirasi nasionalisme Indonesia. Kita ulas Perang Padri. Perang Padri adalah konflik yang terjadi di wilayah Kerajaan Pagaruyung,
Sumatera Barat, antara tahun 1803 dan 1838. Perang ini awalnya merupakan perang saudara antara kaum Padri, ulama dan pengikutnya, melawan kaum adat, bangsawan dan kepala suku, sebelum akhirnya keduanya bersatu melawan intervensi kolonial Belanda. Tahapan Perang Padri. Tahap pertama, tahun 1803 sampai tahun 1821. Perang Saudara. Pada awalnya, konflik terjadi murni sebagai perang saudara antara sesama masyarakat Minangkabau. Kaum Padri, yang dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Tuanku Nan Renceh dan Tuanku Pasaman, melancarkan serangan terhadap kaum adat dan berhasil menguasai beberapa wilayah. Puncaknya terjadi pada tahun 1815 ketika kaum Padri berhasil menaklukkan kerajaan Pagaruyung. Sultan Arifin Muningsah, pemimpin kaum adat, terbunuh, dan kaum adat terdesak. Terdesak oleh kaum Padri, kaum adat meminta bantuan Belanda di Padang pada tahun 1821. Lalu tahap kedua, tahun 1821 sampai tahun 1838. Melawan Belanda. Intervensi Belanda mengubah arah perang dari perang saudara menjadi perang melawan kolonial. Belanda membantu kaum adat, Belanda mengintervensi dengan alasan membantu kaum adat. Pada tanggal 21 Februari tahun 1821, Belanda menandatangani perjanjian dengan kaum adat dan melancarkan serangan ke wilayah kaum Padri. Taktik Belanda menggunakan taktik divide et impera, pecah belah, untuk memecah belah kekuatan di Minangkabau. Namun, taktik ini tidak selalu efektif karena kaum Padri melakukan perlawanan sengit, terutama di benteng-benteng pertahanan seperti Benteng Bonjol. Perjanjian dan Perang Diponegoro. Pada tahun 1825, Belanda menghentikan perang sementara untuk menghadapi Perang Diponegoro di Jawa. Hal ini dimanfaatkan kaum Padri untuk menyusun kembali kekuatan. Bersatunya kaum Padri dan kaum adat, menyadari bahwa Belanda hanya memanfaatkan mereka. Kaum adat dan Padri akhirnya berdamai dan bersatu untuk melawan Belanda. Ini ditandai dengan kesepakatan yang dikenal sebagai Plakat Pagaruyung. Pengepungan Benteng Bonjol, pada tahun 1830, setelah Perang Diponegoro usai, Belanda kembali ke Sumatera dengan kekuatan penuh. Puncak perlawanan terjadi saat pengepungan Benteng Bonjol yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Benteng ini berhasil dipertahankan selama beberapa tahun. Jatuhnya Bonjol. Setelah pengepungan panjang dan pertempuran sengit, Benteng Bonjol akhirnya jatuh ke tangan Belanda pada Agustus tahun 1837. Tuanku Imam Bonjol berhasil ditipu dan ditangkap pada Oktober tahun 1837. Akhir perang, meskipun Imam Bonjol ditangkap, perlawanan terus berlanjut di bawah pimpinan Tuanku Tambusai. Perang berakhir pada tanggal 28 Desember tahun 1838, setelah benteng terakhir kaum Padri di Dalu-Dalu, Rokan Hulu, jatuh. Tuanku Tambusai melarikan diri ke Negeri Sembilan, Malaya. Bersambung ya sahabat cerdas Bagin. Belum subscribe? Subscribe dulu dong. Kasih like, komen, dan share ya siapa tahu ada yang membutuhkan.